Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Ibu harap kabar kalian untuk hari ini baik-baik. Nah, di hari ini kita masuk pada materi pembelajaran kita sosiologi pada pertemuan ke-10. Nah, di pertemuan 10 ini kita masuk pada pengumpulan data. Nah, ketika kita mencari suatu data itu, kita harus perlu menganalisis, mencari kesimpulan, dan juga memberikan saran. Nah, seperti apa sih syarat-syarat untuk sebuah pengumpulan data itu? Silakan simak video pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya masing-masing. Oke, tetap semangat. Salam SFD. Nah, hari ini kita masuk pada pengumpulan data dalam penelitian. Namun sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa kita diharapkan mampu menjelaskan tujuan pengumpulan data dalam penelitian. Kemudian, menyusun instrumen pengumpulan data primer melalui metode survei, wawancara, observasi. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini agar semua siswa mampu, untuk anak-anakku sekalian, mampu untuk memahami materi kita hari ini. Nah, kita masuk pada materi. Nah, di sini Ibu menanyakan dulu, apa itu yang dimaksud dengan pengumpulan data? Ada yang tahu? Nah, mari kita bahas bahwa pengumpulan data itu adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlakukan atau diperlukan, selalu ada hubungannya dengan metode mengumpulkan data dengan masalah yang ingin dipecahkan. Nah, dalam pengumpulan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Nah, kenapa itu penting? Karena pengumpulan data itu harus dilaksanakan dengan sistematis melalui prosedur yang benar dan tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi. Nah, biasanya dalam pengumpulan data ini dilakukannya berupa data dengan melakukan cara wawancara. Nah, wawancara kepada siapa? Kepada masyarakat ataupun narasumber lainnya yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, kemudian seperti apa sih data itu? Nah, data itu dibagi 3. Yang pertama itu ada data primer, dan yang kedua ada data sekunder, dan yang ketiga ada data khusus. Nah, dari ketiga data tersebut mari kita lihat satu persatu bahwa data primer itu biasanya data yang diperoleh langsung dari lapangan peneliti. Nah, seperti apa sih data primer itu? Nah, data primer itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu seperti survei, kedua wawancara, ketiga observasi, dan yang terakhir itu diskusi terbuka. Nah, yang pertama mari kita bahas yaitu survei. Nah, survei yang dimaksud di sini adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek peneliti dengan menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Nah, biasanya dalam survei ini biasanya dibuat berupa angket. Nah, angket itu apa? Itu adalah sebuah instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah data pertanyaan kepada responden untuk dijawab atau kepada narasumber. Itu dijawab dengan benar agar nanti si peneliti bisa merangkai ataupun menganalisis data-data yang sudah diberikan kepada narasumber melalui angket yang sudah diberikan oleh peneliti. Nah, kemudian kita masuk pada langkah-langkah menyusun angket. Nah, angket ini biasanya digunakan harus benar-benar mewakili apa yang menjadi tujuan penelitian kita. Nah, di dalam angket itu biasanya berupa pertanyaan mengenai penelitian kita, bukan
pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkaitan dengan penelitian topik penelitian kita. Nah, itu harus berkaitan dengan tujuan, betul-betul dengan tujuan penelitian kita. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama ini merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran. Dan yang ketiga, menyebarkan setiap variabel menjadi subvariabel lebih spesifik. Dan yang keempat itu menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Nah, seperti itulah langkah-langkah dalam menyusun sebuah angket. Nah, kemudian kita masuk kelebihan menggunakan angket itu ada. Nah, kelebihannya itu apa? Yang pertama di sini tidak memerlukan kehadiran peneliti, dapat menjangkau responden dalam jumlah banyak. Isu pertanyaan seragam untuk semua responden, dapat dibuat anonim, dapat dijawab menurut kesempatan yang dimiliki responden. Nah, dalam membuat sebuah angket ini itu dilakukannya angket ini bahwa kita banyak kelebihan yang kita dapat. Nah, ketika kita sudah membagikan angket, contohnya hari ini kita bagikan angket untuk masyarakat sebagai narasumber kita. Nah, itu kita bagikan hari ini. Nah, untuk 2 hari lagi ataupun hari yang kita tentukan atau ditentukan oleh narasumber itu bisa kita tagih kembali. Nah, setelah kita tagih dan setelah kita sudah mendapat hasil angket yang sudah dimiliki, yang sudah diisi oleh masyarakat tadi ataupun narasumber tadi, itulah yang akan kita analisis kembali seperti itu. Nah, kemudian masuk pada pertanyaan. Nah, pertanyaan angket itu apa saja atau seperti apa sih di dalam angket itu? Nah, di sini ada bentuk pertanyaan dalam sebuah angket. Yang pertama di sini angket pertanyaan tertutup. Yang kedua angket pertanyaan terbuka. Dan yang ketiga itu angket semi terbuka. Dan yang keempat kombinasi terbuka dan tertutup. Nah, yang pertama mari kita bahas yaitu angket pertanyaan tertutup. Nah, angket pertanyaan tertutup itu biasanya jawaban sudah disediakan. Tinggal kita memilih, misalkan contohnya bagaimana sih hubungan antara siswa dengan guru, atau bagaimana sih hubungan antara kepala desa ataupun kepala lurah dengan masyarakatnya. Dibuat di situ pilihannya A, baik, B, sangat baik, C, buruk, atau D, sangat buruk. Nah, seperti itulah biasanya dalam angket tertutup ini. Nah, kemudian kita masuk dengan angket terbuka. Nah, angket terbuka ini biasanya itu narasumber ataupun responden itu biasanya diberikan kebebasan untuk menjawab sesuai dengan pendapatnya atau alasan ataupun kenyataan yang dilihat oleh masyarakat itu sendiri dituliskan dalam bentuk angket itu. Nah, seperti itulah dalam pertanyaan berupa pertanyaan dalam angket. Nah, kemudian kita masuk dalam metode wawancara. Nah, apa sih wawancara itu? Nah, wawancara itu sering kita dengarkan. Nah, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat. Nah, apa sih artinya wawancara? Nah, di sini wawancara adalah metode pengumpulan data dengan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Nah, komunikasi tersebut biasanya berlangsung dalam bentuk tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dengan responden ataupun narasumber kita. Nah, syarat-syarat dari pertanyaan itu seperti apa sih? Nah, bingung kan syarat-syaratnya seperti apa? Nah, syarat-syarat metode wawancara ini di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu suatu hubungan yang baik antara pewawancara dengan responden.
Kemudian kemampuan pewawancara mencatat jawaban dengan jelas. Kemudian kemampuan pewawancara menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan sesederhana. Nah, inilah syarat-syarat metode wawancara ini. Jadi, antara peneliti dengan narasumber di sini harus fokus ketika berlangsung wawancara ataupun tanya jawab secara tatap muka atau face to face. Nah, itulah syarat-syarat dari metode wawancara. Nah, kemudian kita masuk pada syarat wawancara tadi masih ada bagiannya, yaitu dapat membuat respon memberikan penjelasan untuk menambah jawaban sebelumnya, atau pewawancara harus bersifat netral terhadap semua jawaban. Nah, di sini pewawancara tidak boleh menyangkal ataupun menyalahkan narasumber. Apa yang dibilang oleh narasumber itu harus kita terima, dan itu misalkan kita terima, tapi kalau tidak cocok dengan tidak cocok dengan judul penelitian kita, itu nanti kita analisis kembali untuk membuat laporan penelitian kita itu bagus. Oke, seperti itu syarat dari wawancara. Kemudian kita masuk pada kuesioner. Nah, kuesioner itu apa? Di sini kuesioner itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis untuk responden untuk dijawab. Nah, kuesioner ini biasanya berupa sama seperti angket tadi. Itu biasanya kita sebelum turun lapangan atau sebelum menjumpai narasumber kita harus membuat dulu daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu sudah tahu kan? Nah, biasanya berupa bagaimana sih, siapa, mengapa, itu masuk dalam 5W tambah 1H. Oke? Nah, kemudian kita masuk faktor yang mempengaruhi wawancara. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi hasil wawancara kita? Yang pertama ada pewawancara. Nah, pewawancara di sini yaitu bukan asal mengambil pewawancara. Pewawancara di sini harus melakukan keterampilan mewawancarai atau motivasi yang tinggi dan juga ada rasa aman. Ia tidak ragu ketika berjumpa dengan narasumber. Nah, ketika salah satu pewawancara itu pergi melakukan penelitian dan menjumpai narasumber, dari awal dia sudah ragu ataupun sudah tidak kuat ataupun tidak aman, maka ketika melakukan wawancara itu hasilnya nanti tidak sesuai. Malah seperti kita sendiri, kalau kita tidak aman melakukan wawancara itu, pasti pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan tidak terjawab dengan jelas, seperti itu. Jadi pewawancara itu harus melakukan pembelajaran dulu terlebih dahulu dengan baik. Nah, untuk bisa terjun ke lapangan langsung. Nah, kemudian ada responden. Nah, responden yang dimaksud di sini adalah dapat memenuhi hasil wawancara. Nah, hal itu terjadi dari jawaban yang diberikan oleh narasumber kita. Kemudian topik penelitian. Nah, topik penelitian itu mempengaruhi kelancaran dari hasil wawancara. Nah, topik penelitian itu harus sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita beritahukan sama narasumber atau yang kita tanyakan kepada narasumber kita. Jangan kita tanyakan lain daripada topik kita. Bisa sih, cuman nanti di saat menganalisis kita harus pisahkan mana yang betul-betul bisa masuk ke bisa data yang dapat kita dari narasumber bisa kita masukkan ke data yang sudah
dianalisis seperti itu untuk mempengaruhi hasil penelitian kita. Kemudian ada situasi wawancara. Nah, situasi wawancara ini situasi yang timbul karena beberapa faktor ya. Biasanya itu waktu, tempat, dan yang ketiga adalah sikap masyarakat umum. Nah, seperti itulah syarat daripada atau faktor yang mempengaruhi hasil wawancara kita. Nah, sekian pertemuan kita untuk hari ini.